Hari ini saya ingin berbagi kepada ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma dengan topik Sapu Penyelamat Kecoa. Saya dengan Yuliana, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada suatu hari, saya berkunjung ke rumah mama dan melihat suatu pemandangan yang tidak biasa ya. Namun sebenarnya sih udah biasa gitu. Jadi mama tuh membawa sapu dan mengejar sesuatu. Sebenarnya sih mudah ditebak. Mama mengejar serangga kesayangannya, yaitu kecoa. Ya biasanya sekali ayun, itu serangga malang itu langsung remuk. Dan kita pasti udah tahu ya, meninggal alias mati ya. Untungnya pada saat itu saya berada di sana. Mama, jangan bunuh kecoa, teriakku ya. Jadi saya berteriak, nggak sadar gitu, Ma jangan dibunuh gitu kan. Kemudian 1000 bahasa tuh yang, wah Mama ngomel langsung ya, Mama ngomel bilang gini, kamu tahu nggak kalau kecoa itu tidak bermanfaat, ngotorin rumah, banyak jadi buat sampah gitu kan kayaknya gitu, apalagi kalau mati ya banyak semut ya yang didatangin semut gitu, jadi semakin menjadi kotor gitu. Emang sih, saya pun termasuk orang yang anti kecoa ya. Saya tuh geli kalau lihat ada kecoa gitu. Kecoa yang ini kadang satu aja udah langsung naik ke bangku gitu lihat kecoa yang jalan gitu ya. Nah, saking banyaknya ada masukan seorang para ilmuwan pun tertarik untuk menyelidiki. Apapun alasan ilmiahnya, yang pertama adalah kecoa adalah hewan yang bau. Itu karena ada cairan yang keluar dari tubuhnya ya. Manusia tidak suka dengan bau itu. Padahal itu adalah hal yang paling mulia dari bangsa kecoa. Studi dari University of Florida menyatakan bahwa bau badan kecoa itu adalah jejak kimia untuk berkomunikasi. Jika seorang kecoa menemukan sumber air dan makanan, bau badannya itu berguna untuk mengajak teman-temannya untuk berbagi rezeki. Yang kedua adalah kecoa adalah hewan yang tangguh. Mereka bisa bertahan dari segala jenis virus dan bakteri ya. Mereka juga tidak mudah dibasmi oleh serangga. Bahkan kecoa masih bisa hidup selama beberapa minggu, walaupun kepalanya itu putus loh dari badannya. Mereka mati bukan karena tidak ada kepala, tapi karena tidak bisa makan dan minum. Wah, kecoa ternyata kalau nggak ada kepala juga masih bisa hidup ya. Nah, hal ini yang tentu mengerikan bagi manusia, sehingga sering dianggap musuh. Namun, kelebihan ini punya makna fisiologi yang mendalam. Tidak mudah menyerah dalam segala sesuatu. Itu yang dari kecoa ya. Yang ketiga adalah kecoa ini bisa terbang. Tapi ia selalu nyasar terbangnya nyasar ke diri kita ya. Benarkah sih demikian? Jika iya, pantaslah ia dibunuh. Sorry, maaf. Kecoa adalah penerbang buruk ya. Jadi dia itu kalau terbang itu hanya menggunakan sayap yang jika merasa dia terancam gitu, baru dia terbang gitu. Itu pun tidak ke arah manusia, lebih cepatnya ke arah cahaya gitu. Jadi manusia lebih tinggi dari kecoa. Tubuh kita kan yang besar sehingga menutupi cahaya, sehingga terlihat laksana siluet berbayang. Jadi kecoa menganggap siluet itu sebagai sumber cahaya gitu. Tidak heran mereka selalu terbang ke arah diri kita. Itu pun karena kecoa itu terlalu panik ya. Jika bertemu dengan serangga kecil, tidak berdosa ini. Kembali lagi nih kita tentang aksi mama saya ya. Bila dimaklumin, mama
jijik dengan kecoa. Saya pun juga begitu ya, saya jijik banget dengan kecoa. Apalagi kecoa itu melambangkan rumah yang tidak sehat. Tapi dalam Buddhism, dalam sila pertama ya, kita dilarang untuk membunuh sesama makhluk hidup. Namun bisa diterapkan ya bahwa anjuran bagi kita adalah terbaik, terbiasa berbuat baik gitu dalam sila pertama ya. Tidak membunuh makhluk hidup sama dengan memberi mereka kesempatan untuk hidup. Apakah tidak berlebihan seperti itu? Ya, menurut saya sih tidak ya. Memang pemikiran ini tergolong mungkin sedikit tidak masuk akal ya. Karena ada namanya simbiosis mutualisme. Alam menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan segala jenisnya adalah bagian dari sebuah ekosistem universal ya. Artinya seburuk apapun kecoa, ia tetap bermanfaat. Ya, tahukah kamu jika kecoa itu serangga yang mampu memproduksi antibiotik alami untuk membuat kita tahan dari berbagai jenis bakteri. Nah, ini salah satu contohnya. Selain itu, tidak membunuh kecoa juga melatih diri kita ya dari marah dan emosi. Saya bisa bayangkan ekspresi mama, takut, kesel gitu kan, bercampur jadi satu. Kasihan kan, mama kan udah tua, kalau misalnya emosinya jelek, buruk gitu kan, nanti bisa jatuh sakit. Itulah yang mendasari diri saya untuk melarang mama tidak membunuh. Emosi negatif yang dikeluarkan akan sangat berpengaruh buruk terhadap tubuh, perasaan, dan pikiran. Jadi, sila pertama Buddhism mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari dua sisi yang berbeda. Dalam hal ini yaitu, satu, tidak membunuh kecoa atau serangga lainnya untuk menghormati kehidupan. Yang kedua adalah melatih diri agar lebih tidak mudah emosi ya. Itu belum termasuk karma baik yang bisa kita panen ya. Siapa tahu kita bisa berumur panjang begitu ya. Sadu, sadu, sadu. Ya, makanya mama lantas menerima nasihatku. Setelah melalui penjelasan panjang kali lebar ya, sapu yang tadinya digunakan untuk membunuh itu tetap ada gitu, tetap ada di rumah. Menurutku sapu itu dipakai untuk membersihkan rumah, sekaligus juga sebagai simbol untuk menjaga kebersihan hati dan emosi negatif. Mulai saat itu, setiap kali ada kecoa, mama selalu bersukacita. Sapu digunakan untuk menggiring kecoa keluar dari rumah. Dan dengan berkata dari hati yang tulus kepada kecoa ya, hati-hati di jalan ya kecoa, jangan nakal, semoga engkau berumur panjang, dan semoga semua makhluk berbahagia. Soti Hotu, Namo Buddhaya.